tes. Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya di hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 jam 20:21. Waduh, cantik juga ya waktunya. Mudah-mudahan kabar kamu juga sama baiknya di malam hari ini. Dan kita kembali dalam segmen Minang Kreatif. Sahabat budaya, kita akan ngobrol-ngobrol sama generasi muda kreatif Minangkabau. Dan siaran ini bisa kamu dengarkan melalui frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di RRI Play Go, juga di web kita di rri.co.id, sahabat budaya. Kita juga lagi live streaming banget. Live streaming banget itu gimana ya? Maksudnya lagi live sahabat budaya di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang. Jadi buat kamu yang punya banyak kuota, silakan deh tuh ya kalau mau nonton kita. Dan pengen tahu kita ngobrol sama siapa di malam hari ini, pengen ngeliat wajahnya, atau bosan sama denger suaranya aja, boleh nonton di YouTube kita aja ya. Sahabat budaya, di malam hari ini seperti biasa juga di Minang Kreatif tentu kita akan ada narasumber yang kita ajak ngobrol-ngobrol. Coba deh kita sapa dulu di Zoom, kita udah terhubung sama Bang Fauzan Al-Haq Bukarla. Halo, selamat malam Bang Fauzan. Iya, gimana nih? Bang Fauzan, gimana kabarnya? Gimana? Alhamdulillah sehat ya. Ini suara Bang Fauzan kok agak kecil ya? Coba mikrofonnya agak dideketin aja Bang. Halo? Nah, itu dia. Bang Fauzan lagi di mana? Ini sekarang lagi di rumah di Payakumbuh. Di rumah di Payakumbuh. Wow. Dan Bang Fauzan ini sahabat budaya kamu harus tahu udah S2 ya, Bang Fauzan ya? Iya, Kok bisa sih S2? Aku aja baru S1. S2-nya seni lagi ya. ya kan memang di bidang hobi ya melanjutkan studi seni karena memang ya kan itu apa Mm-mm. ya seni sekarang yang bisa itu merupakan Mm-mm. animasi. Jadi dulu memang sering dari kecil itu memang sering apa. Jadi karena hobi hanya dilanjutkan. Oke, jadi emang dari kecil udah hobi sama yang namanya seni ya? Ya, Oh, karena memang juga dari papa. dari papa. Ya. Oke. Tapi Bang Fauzan emang berarti secinta itu sama seni. Maksudnya kan ada juga nih orang-orang yang emang suka berkesenian. Tapi ya udah S1-nya aja udah cukup mungkin bagi dia, terus nanti mungkin lewat karya-karyanya aja lagi. Tapi Bang Fauzan selain suka dengan kesenian tapi juga betah dengan pendidikannya gitu ya, melewati prosesnya, bikin tesis lagi. Kalau di S1 dulu ada skripsi. Aku skripsi aja kayaknya udah deh ya. Nanti-nanti aja kalau mau lanjut S2 gitu. Karena memang di pendalaman S2 itu sulit-sulit gampang kalau misalkan kita terlibat di dalam ranahnya S2. Oke, gimana tuh Karena sulit gampangnya tuh gimana tuh Bang Fauzan? nah kalau kita pendalaman dalam sebuah karya itu kita Mm-mm. mendapatkan dalam lagi nih. Oh ini, oh ini, gitu. Jadi pendalaman itu lebih detail lagi kita dapat. Jadi Oke. semacam membangkitkan sebuah isu tentang sejarah seni, tentang sejarah Minang lah contohnya. Mm-mm. Dalam Mm. isu Minang. Nah, pendalamannya kita lebih banyak dapatkan ketimbang dari karya S1 yang pernah saya ciptakan.
Oke, jadi sama-sama bikin karya ya jatuhnya nanti di tugas akhirnya. Ya, sama-sama bikin karya, tapi lebih dapat feel dan wahnya itu di S2 karena lebih banyak didapatkan ya, dan yang ketahui setelah pendalaman dan teoritisnya dalam. Oke, lebih lebih mendalam lah ya kalau di S2 ya. Studi Ya, kasusnya, risetnya, segala macamnya jauh lebih apa? Lebih akurat jatuhnya nanti atau gimana? tepatnya ya memang lebih akurat. Hmm. Kalau boleh tahu nih, dulu pas S1 skripsinya bikin apa, Bang Fauzan? Dulu S1 skripsinya bikin animasi motion graphic tentang HIV AIDS untuk kota Pet. Untuk Kota Payakumbuh. Animasi Ya, motion animasi. Nah, seperti animasi. ini nih layar yang kita lihat sekarang nih yang jalan-jalan. Oh, yang gerak-gerak ini. Ya, Oke, ini kita download animasi aja sih, Bang. tapi Ibu. animasi motion graphicnya mendasar dari icon program tersebut dan dipakai oleh NASA. Oke, gimana? Gimana Bang Fauzan? Suaranya masih kurang jelas nih. Animasi motion graphicnya Heeh. lebih memuncak pada ikonik, jadi bergerak pada sistem pada teori semiotika. Apa Jadi tuh? Kita nggak ngerti tuh teori apa tuh barusan tuh ya. kalau ilmu semiotika ini adalah ilmu belajar tentang dan fakta. Ilmu yang berdasarkan data dan fakta. Kan ilmu yang mempelajari tentang tanda dan makna. Tentang tentang apa sih? Tanda, Heeh. tanda dan makna. Tanda dan makna. Ya. Oke. Kalau Jadi, seni itu ada dua. Ada mm-mm. dua yang harus kita, ada estetika dan semiotika. Jadi tidak bisa dialihkan dari seni. Oke, ada dua ya. Seni estetika dan seni apa tadi? Semiotika. Ya, jadi kita tidak bisa alihkan dari kalau kita merancang sebuah seni, kita tidak bisa alihkan dari dua teori itu. Oke. Estetika mungkin lebih mementingkan apa? Faktor keindahannya, estetiknya ya. Estetik. Nah, Oh, kalau semiotika kita membacanya dari tanda dan maknanya. oke. Jadi dulu yang Bang Fauzan bikin itu skripsinya tentang apa tadi motion grafis, animasi Ya, animasi motion grafis HIV AIDS untuk Kota Payakumbuh. ya untuk Oke. Kenapa spesifik untuk Kota Payakumbuh? Maksudnya gimana membedakannya kalau ini eh, animasi motion grafis HIV AIDS untuk Kota Payakumbuh? Dulu tuh bentuknya nah, kayak apa? nah, memang sih karyanya tidak saya sebar. Hmm. Karyanya sudah saya kasih ke ke dinas kesehatan Kota Payakumbuh dan itu dipakai oleh dinas kesehatan Kota Payakumbuh. Alhamdulillah memang ada sebuah penghargaan yang saya terima. Wow. Jadi dulu tuh Bang Fauzan menyerahkannya dalam bentuk apa? Motion grafis gitu. Ya, saya serahkan dalam bentuk lengkap. Adanya kalau mahasiswa DKV itu bukan hanya merancang media utama saja. Mm-mm. Jadi Oke. ada media pendukung yang melengkapi dari media utama tersebut. Oke. Jadi Jadi, nah, mm-mm. bentuknya harus dalam bentuk jadi. Misalkan kita bikin bikin desainnya mock-up tentang mock-upnya kelas yang berhubungan dengan HIV tadi. Jadi Mm-mm. ada tulisan HIV kelas. Jadi kita jadikan barang ini. Oke. Jadi Jadi, banyak banyak bentuknya nanti gitu ya. Maksudnya ya nggak cuma satu produk aja ya. jadi Pak, karya akhirnya itu dalam bentuk pameran gitu. Oke, pamerannya berisi banyak produk yang ada hubungannya dengan HIV HIV. AIDS. Ya, Oke. benar. Jadi Ada nih nanti kita kalau apa hmm, aja nih kalau misalkan kita baca tentang HIV AIDS, apa aja nih media yang bisa dihubungkan sebagai media promosi hmm, dan media pendukung untuk HIV AIDS itu sendiri. Misalkan contohnya baju, kaos ya kan, atau oke. topi, atau buff, masker. Hmm, Nah, hmm. itu semuanya berhubungan dengan ada tulisan HIV AIDS ya. Dan itu dijadikan pameran. Oke. Tapi kan kalau Bang Fauzan dulu motion grafis itu kan yang bergerak-bergerak gitu kan ya? Atau yang gimana sih? Ya. Nah, itu pas pamerannya itu pakai TV. Oke, oke. Dulu
Dulu sempat ada pamerannya kalau Bang Fauzan di skripsinya. Alhamdulillah sempat ada pameran di S1 eh, Di mana? di FBS UNP. Oh, oke, FBS UNP ya. Iya, betul Ya, betul dulu betul. S1-nya di UNP. Oh, oke. Aku juga S1-nya di situ. Wah, gimana nih? Kita tetangga, aku di teknik. Wow, Iya. kenapa nih? Apanya? Jurusannya apa nih? Dulu Resmi apa? jurusannya teknik sipil. Ya, gitu. Ini berapa nih? Kalau saya 2013. Bang Fauzan berapa? Uh, itu 12. Oh, 12. Senior berarti ya. Berarti masih Beda. sempat tuh ngelihat Bang Fauzan dulu mungkin sama teman-temannya bikin karya di tembok-tembok FBS tuh Bang Fauzan dulu ya sama teman-teman ya atau gimana tuh? Memang itu memang kegiatan rutin dari teman-teman, tapi bukan bukan abang yang membuatnya gitu. Oh, Bang Fauzan lebih ke ini kali ya, gambarnya lebih ke digital kali ya? Atau gimana? Enggak juga sih, Oh, lebih enggak juga. mengamati dari saja gitu. Karena Oh, memang gimana lebih berkecanduan megang digital waktu itu. Jadi oh, memang oke. enggak begitulah kira-kira. Jadi Hmm, eh, dalam ilmu PKP ini memang dasarnya menyelesaikan masalah masyarakat secara visual. hmm, oke. Emang apa sih tadi cara yang paling tepatnya emang melalui visual gitu ya? Bukan, bukan. Oh, PDKP ini bisa menyelesaikan apa yang masalah masalah secara visual. oke. Berarti bisa menjelaskan sesuatu lewat visual gitu. Gitu maksudnya ya? Ya, bisa menyelesaikan masalah masyarakat secara visual. Artinya apapun dalam masyarakat secara Hmm, visualnya, hmm, anak-anak PDKP yang bisa baik dari desain, hmm. grafis, animasi, Iya, iya. apalagi yang sekarang komikus, Iya. ilustrator, merchandise, jadi semua Oh, itu diselesaikan. oke. Sebagai Memang media lah ya. Sebagai media penyampai pesan juga mungkin gitu ya maksudnya ya. memang Oh. nanti kafe itu ilmu merekam semua. Iya betul-betul. Ini suaranya Bang Fauzan kok hilang-hilang timbul ya? Coba deh mikrofonnya agak dideketin Bang Fauzan. Ini kali ya, Nah, iya. Coba gimana tuh? tes tes. Nah, lumayan, lumayan. Berarti Bang Ya. Fauzan kalau ya udah lumayan jelas Bang. Di Nah, iya. Justru hilang suaranya, hilang. Ini Nah, itu ini agak. tes. Nah, segitu. Emang kayaknya harus dideketin deh gitu ya. Aduh, ribet juga nih ya headsetnya. Kalau lepas gimana tuh? Kalau lepas bisa nggak? Coba coba kita lepas ya. Coba dilepas dulu. Yang dilepas headsetnya ya, jangan kacamatanya. Gimana kedengaran nggak? Nah, ini lebih jelas. Ini lebih jelas Bang Fauzan. Waduh. Iya. Dari tadi aja nih harusnya kayak gini ya. Tapi Bang Fauzan, kita tarik mundur dulu ke belakang. Bang Fauzan pertama kali kenal sama dunia seni itu dari kapan sih, Bang Fauzan? Kenal sama dunia seni itu pas waktu SMA. Bukan, SMA. waktu SMP. Waktu SMP. Apa tuh? Momennya apa? Kenal. Sebenarnya waktu SD juga ada sih. Hmm. Pernah juara melukis waktu itu juara 1. Hmm. Juara VL dulu apa ya namanya? VL2SN kalau nggak salah. Oh iya, yang sekarang namanya FS2S. Apa sih namanya? Aku juga kurang tahu deh. FL2SN juga namanya. Oh, berarti belum berubah ya namanya sebenarnya ya. Oke, berarti pas SD udah ada tuh Bang Fauzan ikut kompetisi. Ya, pas SD pernah juga juara melukis. Pas Ah, SMP juga pernah juara melukis. hmm, Itu di tahun waktu di SD waktu tahun 2004, hmm, pas SMP tahun 2007, hmm. dan pas SMA juara lomba membuat
desain logo sekolah. Wow, itu keren Dan sih. dan itu sekolahnya sekolah saya, sekolah abang. Yang mengadakan sekolahnya Bang Fauzan. Yang mengadakan sekolah, jadi sekolah Mm-mm. mengadakan competition lomba desain logo. Mm-mm. Jadi abang waktu itu membuat desain logonya dan pada akhirnya logo abang itu diambil dan dipakai selama 7 tahun. Wow, itu suatu kebanggaan ya Dan terlepas itu dari memang suatu kebanggaan ya, dikasih duit 200.000. Heeh. Memang suatu kebanggaan. Duitnya mungkin nggak sampai 7 tahun ya, tapi karyanya dipakai selama 7 tahun itu beda ya rasanya ya, Bang Fauzan ya. Ya, ngerasa ada sebuah penghargaan yang Hmm, diterima lah gitu. betul betul. Ada legacy yang ditinggalkan gitu ya bagi sekolahnya ya. Ya, Yang ya ikutan benar. dulu waktu itu siapa aja? Yang dari sekolah lain boleh ikutan nggak? Nggak dong ya. Memang yang ikut itu lomba antar kelas. Oh, lomba antar kelas. Iya iya. Jadi satu kelas mengirimkan satu perwakilannya gitu ya. Ya, perwakilan satu kelas mengirimkan satu logo waktu itu. Karena jumlah kelas waktu itu ada sekitar 22 kalau nggak salah. Wah, banyak juga ya. Aku kelas pas SMA berapa ya? Iya, 22. Ya segitu Berapa? deh. Belasan juga deh, tapi nggak sampai 20-an sih kayaknya. Waktu itu Bang Fauzan SMA-nya di mana? SMA-nya waktu itu di SMA Satu Harau. SMA 1 Harau. Aku dulu pernah ngedaftar di Ya. SMA 2 Harau, tapi nggak lolos. Oh, itu sekolah ini ya? Sekolah boarding school ya? Enggak Kak, ya? nggak tahu juga sih ya dulu tuh pengen daftar aja di situ kayaknya gitu ya waktu itu. Terus nggak keterima. Akhirnya ya udah yang di dekat rumah aja SMA-nya jadinya. Ada baiknya kita milih dekat rumah. Iya betul. Karena aku di Pangkalan Karena aslinya, Bang. pantauan dari orang tua, pantauan dari orang tua itu perlu. Iya sih betul sih. Tapi aku pas SMA ngekos juga walaupun terbilang dekat tapi nggak dekat-dekat juga gitu. Ada Mm-mm. lumayan jauh lah ngekos juga akhirnya gitu. Tapi Bang Bang Fauzan emang dari kecil dari lahir di Payakumbuh berarti ya? Ya, dari kecil sampai sekarang memang di Payakumbuh aja stay. Oke. Sempat ke Padang untuk kuliah. Ya, ke Padang waktu itu kuliah. Mulai kuliah 2012, Hmm, tamat 2017. 4,5 tahun lah. sama dong kita. Cukup-cukup lah. Aku 2013, 4,5 tahun. iya 4,5 juga. Tamat di 2017. Enggak ya? Hmm, 2016 ya? Iya, 2000. enggak dong, lebih lama Bang Fauzan. Aku kan masuknya 2013. Jadi tamatnya 2018. 2000, iya 2018. 2018 ya. Hmm. Sama dengan teman abang satu kosan waktu itu. Di Teknik Oh, Sipil 2013. siapa namanya Bang Fauzan? Lutfi. Siapa? Lutfi namanya. Oh Lutfi. Oh yang bajak laut ya? Itu Lutfi. Oh itu Lutfi. Mugiwara. Mugiwara. Kalau animasi-animasi gitu Bang Fauzan suka juga nggak sih? Itu kan salah satu bentuk Ya, kesenian juga salah ya. satu anime yang abang suka sampai saat ini masih tetap One Piece. Hmm. One Piece October lah. Of Lovers. Naruto nggak suka? Terlalu kurang suka karena terlalu banyak flashbacknya kali. Iya, bagi ini ya, bagi rata-rata orang yang suka banget sama One Piece, alasannya nggak suka Naruto terlalu banyak flashbacknya gitu katanya gitu ya. Tapi Ya, kan di One Piece juga Bang Fauzan, ya nggak? memang sih ada tetap flashbacknya itu, tapi flashbacknya nggak terlalu lama seperti di Iya Naruto sih. gitu. Sampai kita lupa tadi kejadian utamanya yang mana ya gitu ya. Benar, benar. Balik ke kejadian utamanya udah berapa ratus episode baru udah tuh lanjut pertarungannya segala macam. Tapi Bang Fauzan dari kecil dari lahir di Payakumbuh berpengaruh nggak sih bagi apa pertumbuhan kesenian di dalam diri Bang Fauzan sendiri? Ada pengaruh kota Payakumbuh juga nggak? Mungkin bakatnya datang dari sana atau emang dari apa? Dari mana datangnya bakat seni Bang Fauzan? Sebenarnya bakat keturunan ini gimana ya? Tadi Udah dari bapak ya? dari keturunan sebenarnya, dari Oke. papa. Jadi papa itu Mm-mm. dasarnya dari seni rupa UNP, IKI Padang dulu namanya. Oke. Oh, berarti kuliah di kampus yang sama dengan papa. Iya. Jadi Wow.
Kalau kuliah itu sebenarnya dosen-dosennya semuanya rata-rata teman papa. Waduh. Iya, iya, Sebenarnya iya. ribet juga. Jadi kalau misalnya kan pengen bandel, jadi nggak bisa Jadi gitu. nggak bisa ya, banyak mata-mata ya. Banyak yang mesti, ya banyak yang mata-mata gitu. Mm-mm, Nah bandel dikit. tapi alhamdulillah nggak pengen sih waktu itu, pengen serius buat kuliah gitu. Karena Oke, kuliah yang mendasar dari hobi sendiri itu kan itu lebih baik ya. betul, betul. Nah apalagi kalau hobi yang bisa mencari duit, Nah, iya. Itu lebih seru lagi ya, lebih asik Bang. lagi ya, Lebih asik lebih asik lagi. lagi kan. Betul, betul, betul. Dan Nah mm-mm, sekarang abang ini gimana ya? gimana tuh? Abang juga tamat 2017, Hmm? sekarang abang guru, Guspi. Oh gitu. Guru di mana? Di SMA berarti ya? Guru di SMK. Oh di SMK. Gimana rasanya Ya, jadi guru, Bang Fauzan? ya memang awal cukup gini ya, cukup grogi. Mm-mm. Tapi setelah dijalani sampai sekarang, alhamdulillah semuanya bisa teratasi lah. Oh Karena gitu. grogi yang nervous dari awal bisa teratasi kalau kita melakukan kebiasaan yang sama. Gitu. Betul-betul. Udah mulai terbiasa lah gitu ya. Ya, Dari tahun berapa tuh Bang Fauzan pengen ngajar. mengajar? Sampai sekarang masih ngajar, dari 2017 abang ngajar sampai sekarang. Oke, berarti kuliahnya jalan sambil ngajar. Iya, kuliah di Oke. tahun 2017, mulai ngajar juga 2017. Oke, berarti pas lulus langsung lanjut nih S2. Ya, ya, pas Wow. lulus langsung lanjut S2, Hmm. tamat di tahun 2020, wisuda daring. Wisuda daring ya. 3 tahun kuliah, akhirnya nggak bisa ngerasain wisuda. Tapi dulu S1 ada dong, S1 udah ya, yang Ya, wisuda S1 offline-nya ada stop. ya. Ya, ya. Tapi nggak jadi persoalan sih, karena waktu itu memang Hmm, lagi ini ya, lagi pandemi ya kali ya. Sampai sekarang betul, masih pandemi juga gitu. betul, betul, Jadi betul. masih memperhitungkan soal vaksin. Iya sih betul. Nah dulu tuh, Karena dulu, memang sekarang memang guru dan siswa memang wajib vaksin, mm-mm, Ruspi. mm-mm. Oh emang wajib vaksin ya kalau sekarang ya? Ya, wajib vaksin. Karena apapun yang ya sekarang ini tanggal 3 kan orang nih mau terima rapor nih. Halo? Oke, iya. Jadi semuanya memang harus wajib vaksin gitu. Jadi kalau nggak vaksin, jadi rapor ditunda dulu gitu. Oh, jadi maksudnya ditunda dulu. Ya, ditunda Oh, terima rapornya kalau bagi siswanya yang belum vaksin gitu. Tapi rata-rata di sekolah abang semuanya sudah vaksin siswanya. oke. Kalau sekarang Bang Fauzan ngajarnya di mana sih Bang Fauzan? Abang ngajarnya di SMK Negeri 4 Payakumbuh, ngajar SMK Negeri multimedia. ngajar multimedia ya. Jadi Eh, ngajar tentang yang berhubungan dengan hobi tadi, tentang desain, hmm, fotografi, sinematografi, animasi. wow. Pasti seru ya Bang Fauzan ya. Maksudnya dengan dunia yang kita suka, ibaratnya kayak apa ya? Ngasih tahu kita suka ini nih. Terus ngasih tahu ke orang aja berharap orang-orang ini, murid-murid ini nanti juga bisa suka gitu ya. Paling nggak tahu lah gitu ya. Ya, benar. Ya, 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 ya. Nah, sekarang kalau kegiatan selain ngajar juga ada sih sebenarnya. Apa tuh? Sekaligus juga ownernya dari Arizona Kreatif. Arizona Kreatif. Ini apa nih? Arizona Kreatif ini memang dulu saya abang bikin di tahun 2013, Gus Fi. Oke, pas masih kuliah ya. Jadi abang bangun 2013 Hmm, dengan penamaan Arizona Kreatif, artinya adalah sebuah wilayah yang memang kreatif gitu. Jadi orang-orang di dalamnya hmm. abang bentuk orang-orang kreatif gitu loh. Emang orang-orang yang terpilih sebenarnya gitu waktu itu. Oke, siapa aja tuh isinya? Ya memang waktu itu di orang-orang di Arizona, orang-orang yang masih kuliahan waktu itu di 2013. Jadi memilih ini, ada Oke. yang di bagian sketsa, ada yang di bagian komunikasi, ada yang di bagian videografi, ada yang di bagian fotografi gitu. Hmm. Apa nih? Teman-teman Jadi sebenarnya seangkatannya Bang Fauzan? ya semuanya sudah uh, semuanya sudah bubar ya sebenarnya Oke. sudah bubar.
Tapi masih ada lah gitu ya Tapi karena sekarang masih melanjutkan. Alhamdulillah di mm-mm. tahun 2019 Arizona Kreatif berdiri sebagai CV. Ada berbadan hukum. Wow, diseriusin gitu ya sama Bang Mesin. Fauzan. Ini Jadi Bang untuk sekarang ini mm-mm. pergerakan Arizona Kreatif ini di bagian bidang untuk sekarang ya di bagian bidang fotografi wedding dan sinematografi wedding. Oke, jadi kalau ada yang mau nikah, pengen sinematik videonya, foto-fotonya juga bagus, bisa hubungin Bang Fauzan kali ya. Begitulah kira-kira. Begitulah kira-kira. Ini siapa aja nih isinya kalau di eh, lembaganya Bang Fauzan sekarang, Bang Fauzan sendiri atau sama teman-teman yang baru juga sekarang ini? Ada sih teman-teman baru yang udah termasuk bagian dari Arizona dan itu juga rekan-rekan dari komunitas Kontras, Rek- Kontras Fotografi Payakumbuh. Oke, apa nih jatuhnya kolaborasi berarti? Bukan, karena Hmm. Kontras ini memang hanya sebagian orang yang hobi dalam fotografi, jadi memang melancarkan sebuah visual yang Mm-mm. mana cara pandang kita memaknai sebuah visual gitu. Oke. Jadi Kontras sekarang ini lagi booming-boomingnya kalau untuk di Payakumbuh gitu loh. Wow, iya ya. Gitu Termasuk guys. salah satu komunitas komunitas ya jatuhnya ya atau gimana? Iya, komunitas fotografi Payakumbuh. Jadi kemarin kami terakhir juga bikin acara untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kota Payakumbuh. Oke, apa tuh acaranya? Kami bikin acara tentang pameran fotografi dengan Hmm. tema wajah Payakumbuh Hmm. dan juga mengadakan lomba competition tentang wajah Payakumbuh Oke. dan juga ada sedikit workshop dan itu pematerinya juga dari abang sendiri. Oke, siap siap siap. Berarti apa ya? Emang menggerakkan juga menjadi inspirasi mungkin bagi anak-anak muda di sana eh, untuk mulai akrab sama yang namanya dunia desain ya, Fotografi. digital, fotografi, Tapi segala kalau macam. kontras fotografi saja. Oh, kalau kontras fotografi aja ya. Ya betul betul. Nah, Mungkin tapi dari kalau Bang untuk ya Mm-mm. seiring dengan berjalannya waktu Arizona cukup berkembang di komunitas kontras gitu loh. Oke, siap 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 siap. Feedbacknya yang diterima itu seperti itu gitu. Hmm, Berkembangnya ngerasa tahap majunya gitu loh. hmm, Grafiknya ngerasa naik gitu dengan adanya kontras komunitas ya cukup luar biasa lah orang-orang di kontras iya, komunitasnya gitu. siap siap. Mungkin nanti akan ada karya-karya baru lagi yang lahir ya lewat Bang Fauzan dan juga Kontras. Tapi aku mau nanya nih Bang Fauzan, Boleh. dengan segala perjalanan seninya, bahkan udah sampai S2 dengan segala teknik yang udah dipelajari juga mungkin mulai dari dulu perjalanannya melukis, terus mulai pindah ke digital gambarnya gitu ya. Nah itu Ya. apakah sekarang udah ditemukan tujuannya dulu tuh mungkin targetnya mau bikin apa gitu, bikin desain-desain yang bagus. Sekarang udah didapetin belum dengan menjadi lewat Arizona Kreatif ini atau menjadi guru emang dulu juga salah satu cita-citanya Bang Fauzan? Kalau guru bukan salah satu cita-cita. Hmm, Ini adalah sebuah gimana ya? gimana tuh? Nah, abang salah satu-satunya laki-laki. Nah, abang bertiga bersaudara. Oke. Ada kakak, ada. Mm-mm. Jadi satu-satunya cowok gitu. Oke, kakaknya cewek, adiknya cewek. Nah, ya pengennya di tahun 2017 itu abang ngerantau. Oke, Tidak terus? memilih jadi guru waktu itu ya. Jadi karena adanya gimana ya? Mungkin karena abang diberi perhatian lebih kepada abang karena cowok satu-satunya. Mm-mm. Jadi sekilas juga terfikirkan kalau lelaki ini akan mengelola, akan gimana ya, akan mengayomi orang tuanya nanti gitu loh. Apa Mm-mm. apa jadinya kalau kita laki-laki ngerantau di luar dan orang tua di mana gitu loh. Iya, betul. Karena satu-satunya, karena apapun eh, gimana pun laki-laki tetap mengayomi orang tuanya nanti. Iya sih, betul. Jadi itu alasannya ya.
Dulu kalau merantau mungkin bisa nggak jadi guru, tapi karena keterbatasan apa? Kalau di Payakumbuh nggak ada hal lain yang lebih memungkinkan untuk dilakukan mungkin, dan guru jadi salah Ya, satu pilihan benar-benar. akhirnya ya. Ya, pada akhirnya memang melanjutkan pada Arizona Kreatif sendiri gitu. Hmm. Jadi melancarkan pada bidang yang untuk sekarang ya Arizona membaca peluang di Hmm. mana yang rame itu bisa kita lancarkan. Kenapa tidak kita mencoba ke sana? Oke, emang yang lagi Ya, rame karena yang rame sekarang sekarang apa tuh? maraknya nikah gitu loh. Emang maraknya nikah ya, kenapa nggak dimanfaatin aja momen Iya, ini? Karena Bang Fauzan sendiri juga ngerti ilmunya gimana gitu ya, Bang Fauzan ya. iya. Ya alhamdulillah juga paham dikit-dikit lah. Hmm. Itu kan enggak, kalau Bang Fauzan kan dulu sarjananya apa ya? Sarjana desain gitu ya, bukan mempelajari Ya, sarjana desain. sinematografi kayak gitu, dipelajarin juga berarti dulu. Ya, karena ilmu DKV juga mempelajari hal itu gitu. Oke. Ilmu DKV merakap semuanya, ada desain, Hmm. ada fotografi, ada Hmm. videografi, Hmm. ada animasi, Oke. ada visual merchandise. Hmm. Ya, apapun dikaji dalam segi seni visual di dalam studi DKV. Oke, dan itu bisa banyak banget opsinya gitu ya, pilihannya bagi kita ya, Ya, Bang itu Fauzan ya. semuanya tergantung kita. Hmm. Semuanya tergantung kita memilih fokusnya kemana. Hmm. Atau mau milih semuanya, kalau sanggup juga nggak apa-apa ya sebenarnya ya. Ya, ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kuat nggak nih badan gitu. Kuat nggak gitu ya, waktunya belum lagi fisiknya yang terkuras, waktunya juga mungkin nggak cukup Ya, ya. benar. Betul, betul, Hmm. betul. Dan akhirnya Bang Fauzan sendiri lebih fokusnya milih kemana pada akhirnya? Desain kayaknya Kalau ya. sebenarnya ya desain ya juga. Hmm. Gimana ya cara jawabnya? Fotografi juga dipegang, Iya. sinematografi juga dipegang. Hmm. Tapi gini ya, Guswi, Hmm. apapun yang abang terima, misalkan itu adalah suatu project, baik itu desain, Hmm. fotografi dan videografi, Hmm. abang fokuskan ke sana gitu loh. Jadi Oke. selesai ini bang selesaikan satu, selesai Hmm. ini bang selesaikan satu. Jadi artinya Oke. nggak semuanya keteteran gitu Betul, loh. betul, betul. Nggak ada dua project yang beda gitu yang diambil dalam waktu yang bersamaan gitu ya, Bang Fauzan ya. Ada pernah, Oh, ada ada juga. pernah. Ada juga berarti ya. Iya, Nah, itu ngebagi ya waktunya mungkin gimana tuh? ada yang mempercayakan, mungkin karena ada kepercayaan yang dititipkan ke abang, Hmm. Oke. makanya abang pegang gitu. Tapi Bang Fauzannya sendiri emang sanggup juga kayaknya gitu ya menyelesaikannya dalam waktu yang udah ditentukan juga nanti gitu ya. Nah, ya karena itu kalau untuk sekarang Hmm. eh pembagian dari segi editing semuanya sudah dibagi, alhamdulillah semuanya sudah dibagi. Ada tim yang Hmm. sudah gimana ya, udah diberi kepercayaan. Dan Oke. sekarang ini di bagian editing udah ada yang menyelesaikan dan Hmm. abang juga ada di bagian editing yang khusus gitu. Jadi Oke. semuanya dibagi. Ini di tim Arizona Kreatif ya berarti ya? Oke, siap, siap, siap. Kalau bikin ini tertarik nggak sih Bang Fauzan yang ada hubungannya dengan sinematografi bikin apa? Bikin film misalnya? Terakhir bikin film di tahun 2021 juga. Oke, baru tahun ini berarti? Ya, Film apa? sebenarnya juga ikut ya. Ada saudara dari adik mama Mm-mm. itu dia kuliah di perfilman isi Padang Panjang. Oke. Sebenarnya dia minta bantu ke abang, tapi karena abang juga ada kegiatan, jadi Hmm. abang pinjamkan alat gitu Oke. untuk melancarkan di Hmm. bagian perfilmannya. Sekarang Berarti, itu dia lagi bikin film untuk TA-nya, oke. Berarti adik abang. Nah, yang, sebelumnya adik gimana? abang yang sepupu satu lagi Hmm. juga ambil kuliah di kafe dan itu melancarkan skripsinya di bagian perfilman juga. Oke. Itu yang Bang Fauzan bantu bikin filmnya di situ. Ya, film tentang dokumenter Gambir. Dokumenter Gambir, iya, iya, iya. Di mana tuh? Ah, ya Gambir. Gambirnya Di di lima mana puluh tuh kota. lokasinya? Karena di 50 kota. Betul.
Lokasinya lokasi syutingnya itu tepatnya di Harau, Serasa Tanggo. Oke, karena di sana salah satu komoditasnya gambir mungkin ya, yang banyak ya. Ya, ya karena memang permasalahannya seperti itu. Hmm, Pemasok pasar dunia hmm, itu dari luar negeri sana hmm, 80%-nya ada di Indonesia gitu loh. Dan itu rata-ratanya adalah salah satu nih gambirnya gitu loh. Ini bisa gimana ya? hmm. Pasar itu mencapai 80% ke luar negeri gitu loh. Ekspornya berarti. Dan itu banyak dan itu banyak tidak diketahui oleh orang yang komoditi itu sendiri gitu loh. Wow, jadi apa nih Makanya dia bikin maksudnya? film, Mengalami paham nggak kerugian maksudnya? jatuhnya nanti. Ya, bukan kerugian sebenarnya, tapi ini loh yang dilakukan orang-orang gitu loh. Iya, 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 iya. Jadi ada, Sebenarnya orang mm, sebenarnya orang sana berkembang karena adanya sebuah kepercayaan yang dimasukkan yang dimasukkan dari community kepada perusahaan. mm, Nah, itulah timbul sebuah kepercayaan, makanya mereka berkembang. iya, iya, iya. Nah, Berarti yang dalam, sekarang ini kalau kita baca di daerah 50 kota, ya bukan gimana ya. mm, Memang mereka bekerja tidak memberi kepercayaan kepada perusahaan gitu loh. Ada sebuah iya, perusahaan yang mengelola ada di sebuah salah satu di Kabupaten 50 kota. mm, Jadi harusnya dilempar ke sana untuk mengolah gambir ini, mm, bahkan mereka akan mendapatkan untung yang lebih setelah itu gitu loh. oke, Tapi siap, tidak siap. beri kepercayaan, hanya menjual langsung kepada swasta. Oke, berarti sampai sejauh itu juga ya risetnya ya, Bang Fauzan ya, untuk Ya, bikin film ya. filmnya sangat luar biasa. Jadi itu juga dilirik oleh Bupati 50 Kota Hmm, untuk tayang. Ya alhamdulillah waktu itu juga diminta untuk tayang, tapi nggak sempat waktu itu. oke. Mungkin nanti deh, kalau Bang Fauzan bikin film sendiri ya, kita nggak pernah tahu juga nih. Siap. Ada sebuah film yang akan dilancarkan oleh Arizona tersendiri. Wah, ini Tapi patut nantikan ditunggu. lah nanti. Patut ditunggu nih nanti. Ini Arizona Siap, Kreatif ada siap. channel YouTube-nya apa gimana? Ada channel YouTube-nya. Cuman karena kemarin itu karena kena ban, jadi Oke. semuanya nggak tahu juga karena kenapa kena ban, tiba-tiba hilang aja semuanya video itu segala macam. Hmm. Nah, jadinya ya hilang gitu loh. Oke. Padahal untuk jumlah tayangnya udah cukup tinggi, 70 ribuan lebih lah. 70 ribuan lebih dan itu udah mencukupi syarat lah ya biar nggak ditutup akunnya Ya ya. udah mencukupi syarat. Ya untuk memonetis sudah mencukupi syarat. Tapi entah kenapa mungkin karena YouTube tidak setuju dengan Arizona atau gimana ya nggak tahu juga. Tapi sekarang udah ada channel yang baru. Sudah ada channel yang baru. Oke, ditunggu juga konten-kontennya di sana mungkin ya, Bang Fauzan ya. Ya, tapi kalau Oke. untuk sekarang ini karena gimana ya? Hmm. Mungkin kami dari Arizona sendiri juga sekarang lagi we're hearing ya untuk membutuhkan tim Hmm. di bagian promosi sebenarnya. Oke. Gimana cara mengelola eh, ya contohnya sekarang kalau abang hanya mengelola di bagian Instagram sendiri gitu lah. Hmm. Baik itu mengelola dari segi WA ini segala macamnya. Pengen ada seseorang yang bisa mengelola di bagian YouTube juga, ada seseorang yang bisa mengelola Hmm. di bagian eh, editing online-nya juga lah. Seperti inilah contohnya kan. Iya, iya, betul, betul, betul. Saya boleh Pengen nge-hire nggak? membagi semuanya. Tapi dengan manajemen yang mulai diatur, mudah-mudahan nanti jadi lebih lancar juga untuk kegiatan berkaryanya ya, Bang Amin. Fauzan ya. Amin. Ya, Karena itu amin. tujuannya ya, seorang seniman emang kayaknya nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya berkarya gitu ya, Bang Fauzan. Sebenarnya iya, karena seni itu tanpa ada batasnya. Seni itu tanpa ada batasnya. Itu dia sahabat budaya obrolan kita sama Bang Fauzan malam hari ini. Terima kasih banyak Bang Fauzan udah meluangkan waktunya. Siap. Sukses juga untuk project-projectnya, lancar juga ngajarnya ya Amin ya di Allah. sekolah. Amin. Terima Terima kasih kasih. banyak RRI sudah Hmm, memberi waktu untuk Abang untuk berbicara dengan RRI hari ini. siap. Semoga RRI makin jaya selalu dan Hmm, berkembang ke depannya. siap. Amin. Amin. Kapan-kapan kalau bisa kita ngobrol langsung di studio Bang Fauzan.
Wah, siap, siap. Kayaknya itu lebih asik dan seru tuh. Iya, karena sekarang agak delay juga ya kalau lewat Zoom ya. Iya, suaranya gimana ya? Kadang sampai, kadang enggak gitu loh. Kadang sampai kadang enggak. Oke deh Bang Fauzan, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum Bang Fauzan. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, itu dia obrolan kita sama Bang Fauzan di malam hari ini dan terima kasih banyak juga untuk kamu yang udah ngikutin Minang Kreatif. Kita ketemu lagi dalam Minang Kreatif berikutnya, tetap bersama kita di Perempat FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.